Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang keadaan di awal ayat atau di awal bacaan. Jadi ini di awal bacaan tidak ada baris. Bagaimana cara membacanya? Di sini pun di awal ayat tidak ada baris. Bagaimana cara membacanya? Apalagi di bawahnya ini ada nun kecil. Apa maksud dari nun kecil ini? Itulah yang akan kita bahas pada kali ini. Jadi yang di awal ayat ini, di awal bacaan ini, ketika kita melihat alif, di atasnya kepala huruf shad, ini adalah hamzah wasl. Ini hamzah wasl dalam mushaf Madinah. Dan ini juga adalah hamzah wasl, karena ini adalah contoh dalam mushaf Indonesia. Jadi ini sama-sama hamzah wasl. Ini pun hamzah wasl. Alif di atasnya kepala huruf shad dalam mushaf Madinah, ini hamzah wasl. Jadi terlebih dahulu kita harus tahu bagaimana cara membaca hamzah wasl di awal. Nah, ini kita harus tahu kaidah umumnya. Hamzah wasl ini kaidah umumnya. Ini kaidah umum, tidak berlaku untuk beberapa kalimah. Tapi secara umumnya ketika huruf ketiga, kita hitung dari hamzah wasl 1, 2, 3. Ketika huruf yang ketiga berbaris di atas fathah, maka hamzah wasl itu berbaris di bawah kasroh. Dan ketika huruf yang ketiga berbaris di bawah kasroh, maka hamzah wasl juga berbaris di bawah kasroh. Nah, ini baris di atas, ini baris di bawah. Sedangkan ketika huruf yang ketiga berbaris di depan atau dhammah, maka hamzah wasl itu berbaris di depan juga, dhammah. Baris atas, bawah, depan. Nah, sudah cukup, lengkap. Setelah itu ada yang jika hamzah wasl terletak pada alif lam, maka hamzah wasl berbaris di atas. Nah, ini untuk mudah faham kita. Ini kaidah umum hamzah wasl. Jangan tanya dulu keadaan yang tidak mengikut kaidah umum, tapi itu tidak banyak di dalam Al-Quran. Jadi kita lihat satu persatu untuk hamzah wasl ini. Kita mulai ini. Ketika huruf yang ketiga berbaris di atas. Ini tadi dalam surah Al-Maidah ayat 98, huruf ketiga. Ini hamzah wasl ya. Alif di atasnya kepala huruf shad, ini hamzah wasl. 1, 2, 3. Ketika huruf yang ketiga berbaris di atas, maka hamzah wasl ini berbaris di bawah. Berbaris di bawah. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annallaha syadidul iqab. I'lamu, hamzah wasl ini berbaris di bawah. Ketika huruf yang ketiga berbaris fathah, maka hamzah wasl berbaris kasrah. I'lamu annallah. I'lamu.
Nah, ini untuk keadaan huruf yang ketiga berbaris di atas. Sedangkan ini ketika kita sambung dari ayat sebelumnya, itu kita bahas nanti saja pada contoh yang terakhir. Karena kita fokus kepada hamzah wasol dulu. Ini untuk yang berbaris di atas. Untuk yang berbaris di bawah, ketika huruf yang ketiga berbaris di bawah kasroh ini hamzah wasolnya. Alif di atasnya kepala huruf shad, ini hamzah wasol. Dan kita hitung 1, 2, 3. Ba berbaris di bawah. Ketika huruf yang ketiga berbaris di bawah, maka hamzah wasol berbaris di bawah. Maka ini kita baca ihbitu misran fa inna lakum. Ihbitu hamzah wasol berbaris di bawah. Ihbitu. Ketika huruf yang ketiga berbaris di bawah, maka hamzah wasol berbaris di bawah. Ini kaidah umumnya. Dan ketika kita sambung dari kalimat sebelumnya, nanti akan dijelaskan pada contoh yang terakhir. Ini keadaan yang kedua. Sekarang kita masuk keadaan yang ketiga, ketika huruf yang ketiga berbaris di depan. Ini hamzah wasol. Alif di atasnya kepala huruf shad, ini hamzah wasol. Kita hitung 1, 2, 3. Ketika huruf yang ketiga berbaris di depan, maka hamzah wasol juga berbaris di depan, dhammah. Kita baca ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Ud'u rabbakum. Ud'u rabbakum. Ud'u. Hamzah wasol berbaris di depan karena huruf yang ketiga berbaris di depan. Ini kaidah umumnya. Dan sekarang kita masuk yang keadaan terakhir ketika terletak pada alif lam ini. Ini alif lamnya, alif lam. Maka ketika kita baca di awal, hamzah wasol ini berbaris di atas. Kita baca alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari naran fa idza antum alladzi. Ini berbaris di atas. Dan apa maksud nun yang ini? Ketika kita sambung dari ayat sebelumnya, maka nun ini berlaku. Apa maksudnya? Yaitunya ketika tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Ini contoh dalam mushaf Indonesia. Ini hamzah wasol. Kalau dalam mushaf Madinah, hamzah wasol itu di atasnya alif ada seperti huruf shad. Maka ketika tanwin bertemu hamzah wasol itu hukumnya nun wiqayah. Sama seperti yang saya bilang pada contoh yang pertama, kedua tadi. Ketika tanwin bertemu hamzah wasol itu hukumnya nun wiqayah. Makanya nun ini, nun kecil di bawah ini maksudnya nun wiqayah. Kita lihat ini. Ketika tanwin bertemu hamzah wasol, hukumnya nun wiqayah. Cara baca nun wiqayah, baris depan ini kita buang satu. Akhirnya seperti ini. Baris depan ini kita buang satu dan nun itu kita beri baris bawah. Akhirnya dibaca wa huwa bikulli khalqin alimun alladzi ja'ala lakum Jadi di sini ada dua cara baca. Ketika kita baca dari awal ayat, maka ini berbaris di atas.
Alladzi ja'ala lakum. Dan cara baca yang kedua, ketika kita sambung dari ayat sebelumnya, maka berlaku nun wiqayah. Nun ini baris di bawah. Wa huwa bikulli khalqin alimun alladzi. Jadi sebagai kesimpulannya adalah ketika kita menemukan hamzah wasal di awal tidak berbaris, maka kita lihat kaidah umum tadi. Ketika huruf yang ketiga berbaris di atas, maka hamzah wasal berbaris di bawah. Ketika huruf yang ketiga berbaris di bawah, maka hamzah wasal berbaris di bawah. Ketika huruf yang ketiga berbaris di depan, dhammah, maka hamzah wasal berbaris dhammah depan. Dan ketika hamzah wasal terletak pada alif lam, maka hamzah wasalnya itu berbaris di atas. Dan untuk nun kecil ini maksudnya adalah nun wiqayah. Nun ini nanti kita beri baris di bawah. Jadi itu saja, semoga bisa dipahami. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share ke yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.